dibuang ke sungai. Bukannya masuk ke sana harus nyalain obor ya, supaya tahu ada orang yang sedang melakukan ritual. Tapi dilanggar. Tanya Bagas. Keduanya masih mencoba mengintip aktivitas orang tersebut. Bagas dan Ridwan mengendap masuk ke makam keramat. Lantas kembali bersembunyi di balik pohon beringin yang paling besar. Saking besarnya bisa menutup tubuh dua pria itu. Mereka masih mengintip aktivitas orang yang mereka untit, di mana ia tengah duduk bersila dengan telapak tangan yang saling menyatu. Kayaknya emang sengaja, supaya gak ada orang yang tahu. Jawab Ridwan asal. Bukannya malah risikonya lebih besar. Kedua bahu Ridwan terangkat saat merespons ucapan Bagas. Sebenarnya Ridwan sudah gemas. Ia ingin menangkap orang tersebut. Namun Bagas meminta sabar sejenak. Jangan terlalu gegabah, karena justru akan membahayakan diri sendiri. Menurut Bagas, tempat yang mereka datangi itu tempat yang dihormati oleh warga desa. Maka celakalah jika sampai semena-mena. Sosok itu masih bersila di salah satu makam dengan posisi membelakangi pohon tempat Ridwan dan Bagas bersembunyi. Telapak tangannya saling menyatu. Kemudian terlihat seperti sedang menaburkan kelopak bunga. Hampir 20 menit lamanya, ia baru selesai melakukan ritual di bawah terangnya bulan. Di tengah kegelapan malam, dengan langkah tergesa, orang tersebut hendak keluar dari area pemakaman. Ridwan dan Bagas buru-buru mengejarnya, mungkin karena menyadari ada yang berlari dari arah belakang. Sosok itu berlari sangat cepat. Langkah mereka tak kalah cepat, hingga akhirnya berhasil berada tepat di belakang si sosok misterius. Ridwan menarik bahunya, sampai orang tersebut pun berbalik badan. "Teh Rita," ucap Bagas dengan wajah kaget. "Astagfirullah, kalian ngapain sih ngejar-ngejar? Sampai teteh takut tadi. Kirain orang jahat." Teh Rita mengusap dadanya karena jantung wanita itu berdegup kencang. Ketiganya masih berada di area dalam pemakaman. Teh Rita merasa tidak sopan kalau mereka berbincang di tempat yang dikeramatkan. Buru-buru ia mengajak Bagas dan Ridwan untuk mengobrol di luar saja. Sepanjang jalan Teh Rita masih mengomel, karena baru kali ini ke makam dan suasananya menegangkan. "Lagian teteh, kenapa malam-malam ke tempat kayak gitu? Terus gak nyalain obor? Atau kita teh jadi curiga?" ucap Ridwan saat sudah berada di belakang mobil Teh Rita yang diparkir tak jauh dari pemakaman. Ada hela napas lelah yang keluar. Teh Rita berdecak. Sebelumnya ia meminta tim yang ada di mobil untuk menunggu. Karena menurutnya ini hal yang penting untuk dibicarakan tanpa tim kerjanya tahu. Akhir-akhir ini Teteh sering mendapat gangguan. "Maaf Gas, lebih tepatnya setelah kejadian Nilam. Hari ini Teteh ada proyek besar di salah satu hotel berbintang. Ya kata ibu, Teteh harus minta restu sama Abah agar semua dilancarkan." Jelas Teh Rita sembari melipat tangan di dada dengan punggung bersandar pada badi mobil. Keduanya paham betul bahwa pekerjaan Teh Rita selalu berhubungan dengan hal mistis. Maka bukan hal aneh kalau memang Teh Rita memegang teguh warisan nenek moyangnya dalam melakukan penjagaan diri dengan cara-cara klinik. "Kalian nyari siapa sebenarnya?" Teh Rita mulai penasaran dengan aktivitas dua pria yang tengah malam begini menguntit orang lain di pemakam. "Nyari orang yang sekiranya mencurigakan Teh. Entahlah, saya merasa kekacauan desa saat ini adalah ulah seseorang," jelas Ridwan tanpa memfilter ucapannya. Teh Rita terdiam sesaat. Ia merasa juga seperti itu. Sebenarnya, Teh Rita juga mencurigai seseorang karena setiap kali ia pulang melewati pemakaman, pasti selalu ada orang tersebut. Padahal, aktivitas mencari Nilam sudah dihentikan. Tetapi orang itu hampir setiap hari masuk ke gerbang makam. Akan tetapi, rahasia ini Teh Rita simpan rapat sebelum ia sendiri tahu kebenarannya. Sang surya baru naik seperempat di atas permukaan langit. Para warga berjalan penuh semangat menuju ladang. Ada juga yang mendorong tangki berisi susu untuk diantar ke tempat penerimaan, yang nantinya dikirim ke pabrik-pabrik susu kemasan. Pembicaraan tentang Nilam masih jadi topik hangat. Mereka semakin dibuat penasaran dengan keadaan gadis itu, sampai-sampai beberapa warga akan mengadakan ronda lagi supaya tahu keadaan rumah Nilam di malam hari. Tetangga terdekat mengatakan bahwa mereka kerap kali mendengar suara jeritan aneh. Namun, orang-orang tidak berani keluar, sebab aura dari teriakan-teriakan itu cukup membuat mereka bergidik ngeri. Tentu saja yang punya jiwa berani dibuat makin penasaran. Basir yang sudah bosan dengan desas-desus warga, akhirnya berniat mendatangi rumah Pak Wahyu untuk melihat keadaan gadis itu. Ia merasa Pak Wahyu terlalu menutupi. Alhasil desa Wangunsari menjadi tidak kondusif. Dengan rasa percaya diri, akhirnya Basir sampai di depan rumah Pak Wahyu. Sudah ada Bakarsun dan Jajang juga di dalam. Mereka terdengar mengobrol dengan cukup serius. Basir yang belum mengetuk pintu bisa mendengar percakapan mereka. Jadi,
Harus ada tumbal pengganti Nilam, Pak. Kalau tidak, mereka bakalan nahan Nilam di sana selamanya. Ucap Bakarsun. Mata Basir melotot, mulutnya menganga. Ternyata Nilam separah itu. Ia bisa menarik kesimpulan jika yang pulang bukanlah Nilam yang asli. Basir semakin menempelkan telinganya, memperjelas indera pendengar. Maksud Abah teh, kami harus nyari tumbal, baru sampai sana. Basir buru-buru pergi dari tempat untuk mengabarkan apa yang ia kuping tadi pada warga yang lain. Basir pergi ke warung Chow Enten, di mana selalu banyak para pria pemalasan berkumpul hanya sekadar ngopi dan makan gorengan. Tentu saja semua sangat heboh. Sebagian dari mereka menebak jika akan ada warga yang meninggal. Kalau sampai ada yang mendadak atau mati secara tragis, berarti ulah keluarga Pak Wahyu. Terus gimana atuh Kang? Kok tempat tinggal kita jadi menakutkan gini ya? Ucap Kasim, salah satu pria yang ada di warung. Sebelum bercerita, Basir menyeruput kopinya. Tenggorokannya sudah sangat kering karena terlalu banyak membual. Pria itu pun berkata, mulai dari sekarang, kita jauhin semua keluarga si Nilam. Kita harus menyelamatkan keluarga kita dari rencana busuk mereka. Setuju? Kalau sampai ada sesuatu yang terjadi, kita usir saja satu keluarga dari desa ini. Jangan dikasih ampun. Suasana semakin memanas ketika ada seseorang yang menjadi kompor di tengah hiruk pikuk kekhawatiran warga. Basir mengangguk. Pria itu kembali berkata, kalau bisa, kita desak Pak Lurah supaya keluarga si Nilam terbuka sama keadaan si Nilam. Jangan disembunyiin kayak gini. Setuju? Iya sih, setuju. Beberapa di antaranya setuju dengan usul Basir. Sebagian lagi bersikap tak acuh. Mereka tidak mau ikut campur. Melindungi keluarga rasanya lebih penting dibandingkan percaya pada hal yang belum tentu benar adanya. Kembali ke pilihan hidup masing-masing. Sudah 1 minggu lebih Bu Eni datang ke rumah Pak Wahyu untuk mengobati luka-luka di kaki Nilam. Satu kering, selalu tambah luka baru. Begitu terus. Hal itu dikarenakan keberingasan sosok yang berada di tubuh Nilam. Seperti sore ini, Bu Eni yang masih saja takut dengan amukan Nilam. Begitu telaten memegangi tangan gadis itu, jari-jarinya berdarah. Akibat digigit oleh mulutnya sendiri. Ada beberapa kuku juga yang hampir lepas. Satu persatu jemari Nilam diperban dengan menggunakan kain kasa. Nur dan Indah turut serta membantu Bu Eni untuk memegangi tangan Nilam. Meski terikat, ia terus saja bergerak-gerak. Alhamdulillah, sudah selesai. Ucap Bu Eni sembari membereskan peralatannya. Bu Eni selalu takut berlama-lama di rumah Pak Wahyu. Maka wanita itu akan langsung pulang ketika tugasnya selesai. Begitu juga hari ini. Bu Eni langsung berpamitan pada Bu Rosidah. Nur selalu setia mengantar dokter berwajah ayu itu sampai teras rumah. Sebelum pergi, Bu Eni berkata, apa nggak coba dibawa ke rumah sakit besar dulu Nur? Maaf, misal ke rumah sakit jiwa. Siapa tahu, Nilam itu mengalami trauma yang membuat pikirannya sedikit terganggu. Di sana bisa dirawat, terus diobati sampai sembuh. Tidak pernah terpikir sama sekali oleh Nur. Namun ucapan Bu Eni dirasa ada benarnya. Cara batiniah sudah dilakukan. Tinggal ikhtiar secara ilmu kedokteran yang belum mereka lakukan selama ini. Benar juga ya Bu. Apa Ibu punya info rumah sakit mana? Siapa tahu Nur sama Kang Bagas bisa bawa Nilam ke sana. Nanti saya tanyakan ke teman yang ada di kota ya. Nanti saya kabari kamu lewat chat. Udah sore Nur. Jalanan ke rumah sepi soalnya. Jelas Bu Eni dengan bibir merah merona mengulum senyum. Kata-kata itu menjadi penutup obrolan mereka. Bu Eni pulang menggunakan sepeda motor metik miliknya. Tas yang berisi obat ia gantungkan di cantelan depan. Dengan santai, wanita itu mulai meninggalkan pekarangan rumah Pak Wahyu. Rumah Bu Eni memang harus melewati kebun-kebun kosong. Jika sore hari, jalanan sudah begitu sepi. Di antara sisi-sisi jalan, terdapat pepohonan rindang yang hampir menutupi akses jalanan. Ia sedikit menyesal. Kenapa tidak siang saja ke rumah Pak Wahyu? Sayang, kesibukan di desalah yang memaksa untuk berpergian sore hari. Motor metik Bu Eni sedikit tersendat saat melewati jalanan yang dipenuhi bebatuan. Dari depan sudah terdengar suara aliran sungai. Artinya jembatan menuju rumah sudah sangat dekat. Entah memang hari sial. Motor itu mendadak mati. Ya Allah, kenapa lagi ini? Kamu mau gak bisa diajak kerjasama? Gerutu Bu Eni seraya turun dari motornya. Wanita itu mulai panik. Sebab langit sudah mulai gelap. Tidak mungkin ia mendorong motor saat melewati jembatan gantung. Di tengah rasa panik itu, seseorang datang dari belakang, lebih tepatnya dari hutan bambu. Pria tersebut memakai topi, berusaha menutupi wajahnya. Ia mendekat ke arah Bu Eni, lalu bertanya, "Kenapa Bu Eni?
"Ini Kang, motor saya mogok," jawab Bu Eni. Perasaannya lega karena akhirnya ada orang yang bisa dimintai tolong. "Baru pertama? Atau memang sering?" tanya pria itu. "Sering Kang, emang udah butut aja ini mah," Bu Eni menjawab sembari terkekeh. Si pria itu menyuruh Bu Eni untuk membuka bagasi motor. Siapa tahu bensinnya habis. Wanita itu mengangguk. Ia langsung sibuk membuka jok, lantas menunduk untuk melihat bensin di dalam sana. Sementara Bu Eni sibuk menunduk, pria itu meraih sesuatu benda yang disembunyikan di belakang punggungnya, disematkan pada celana, sebuah palu. Ia hantamkan ke kepala Bu Eni yang tertutup jilbab hingga wanita itu merasakan sakit yang luar biasa. Bu Eni tersungkur ke tanah. Ia menoleh ke arah orang itu, tangannya diangkat ke udara, seakan meminta ampun. Merasa Bu Eni belum mati, ia hantamkan lagi, kali ini ke bagian depan. Darah tampak mengucur dari dahinya. Palu tadi kembali disimpan di belakang. Seperti tadi, tubuh Bu Eni dibopong menuju sungai. Wajah pria itu datar, seakan ia puas melakukan semuanya. Sampai di jembatan, tubuh Bu Eni dilempar begitu saja. Ia masih menunggu hingga wanita itu hanyut terbawa aliran sungai. "Aku tidak suka dengan orang yang mencoba menghalangi usahaku, Nilam. Apalagi sampai membawamu pergi dari sini. Aku masih ingin melihatmu menderita," ucapnya sembari menarik topi agar menutupi seluruh wajah. Pria itu pun bergegas pergi. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi untuk mendapatkan update kisah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.